kemudian biasa mengharap berkah. Oh, kalau tidak ini sebab foto ini apa virus corona hilang, kan tahun yang lalu kan ada viral video ini. Kita tidak merasa ternyata di belakang kita itu ada obat yang penawar yang paling luar biasa untuk menangkal corona. Ini kan luar biasa ya, tidak hanya seperti ini. Luar biasa apa? Luar biasa dulunya berlebihannya terhadap orang-orang yang saleh. Padahal Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya itu apa? Disebabkan karena kaumnya pada masa itu mereka gulu terhadap orang-orang saleh seperti Wad dan Su'an. Berlebihan minta keberkahan terhadap orang-orang saleh, dan ini tidak diperbolehkan. Sama tadi kaitannya dengan Kiai Ibrahim itu. Beliau bagaimana mengantisipasi supaya nanti generasi berikutnya ini tidak berlebih-lebihan. Tapi sekarang alhamdulillah ya, semenjak kalau di dalam ilmu usul itu disebut saduz zari'ah ya. Artinya mencegah sebelum terjadinya gitu. Itu kalau dalam ilmu usul fiqh. Jadi beliau sudah mengerti jangan sampai foto nanti ini, foto kiamat dahlan ini dianggap gitu ya, memberikan manfaat dan mudarat. Nah, itu tidak diinginkan beliau. Tapi alhamdulillah meskipun sekarang dipajang, bukan tujuannya untuk mengalami berkah, tidak, tetapi untuk mengenang bahwa inilah Kiai Ahmad Dahlan yang pendiri Muhammadiyah. Itu luar biasa sekali. Masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nanti terlalu panjang ceritanya, jadi saya lanjutkan aja. Di antara syarat kalimat la ilaha illallah yaitu as-sidqu al-munafi lil-kadhib. Jujur yaitu membenarkan al-munafi lil-kadhib. Yaitu membenarkan tujuannya untuk menafikan kedustaan. Jadi apabila seorang menyatakan kalimat la ilaha illallah, maka hendaklah dia jujur di dalam hatinya. Jangan seperti orang-orang yang munafik. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, namun di dalam hatinya ada keraguan. Dan ini merupakan syarat daripada la ilaha illallah. Wa huwa an yaqula hadhihi al-kalimat musaddiqan biha qalbahu. Apabila seorang mengucapkan kalimat ini, yaitu kalimat tauhid, musaddiqan, maka hendaklah dia membenarkan, jujur biha qalbahu, di dalam hatinya. Jadi seorang ketika dia mengucapkan sudah, maka harus dia tanamkan di dalam hatinya, jujur di dalam hatinya, tidak ada unsur kebohongan. Kadang-kadang orang itu kan lain di lisan, lain di hati. Di lisannya mengucapkan begini, sementara di hatinya berbeda. Nah, kalau seorang itu sudah puas dia mengucapkan kalimat tauhid, tapi di dalam hatinya ada keraguan, kira-kira syahadatnya bisa diterima atau tidak? Kira-kira syahadatnya dianggap sah atau tidak? Jawabannya tentu tidak. Sebab apa? Karena dia masih ragu. Meskipun kita membacanya 1000 kali, 100 kali, kita pakai zikir berulang-ulang kali, tapi kalau ragu sedikit pun, maka percuma. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Fa in qalaha bi lisanihi wa lam yusaddiq biha qalbuhu kana munafiqan kadiban. Jika seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisannya, wa lam yusaddiq, dan dia tidak membenarkan di dalam hatinya, kana munafiqan kadiban, maka dia adalah orang yang munafik dan lagi pendusta. Jadi orang yang seperti itu
hanya diucapkan dengan lisan tapi tidak dibenarkan dengan hatinya, maka dia adalah orang yang munafik lagi pendusta. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Allah tabaraka wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yatraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira ayat raku mereka itu dibiarkan begitu saja? Ayyaqulu amanna. Mereka dibiarkan begitu saja setelah mereka mengucapkan kami beriman. Wahum la yaftanun, dan mereka tidak diberikan ujian. Nah, setelah orang mengatakan kalimat aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Rasulnya, aku beriman kepada ini dan itu, apakah Allah membiarkan begitu saja? Tidak. Kita tetap diuji. Allah akan tetap menguji hamba-hambanya sejauh mana hambanya itu betul-betul kokoh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekarang, ya, masih banyak dari kaum muslimin yang terjerumus dalam perbuatan yang memang dia tidak tahan. Misalkan dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan, maka dia mendatangi dukun supaya cepat kaya. Ya, ini kan menunjukkan apa? Berarti keimanannya ini tidak kokoh, tidak kuat. Nah, ini Allah sebenarnya sedang menguji. Kadang-kadang dia diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun Allah uji dengan sedikit tertimpa musibah, sehingga kekayaannya menjadi apa? Kekayaannya menjadi hancur lebur. Allah uji dia, lalu dia datang kepada siapa? Mengeluh kepada orang-orang kadang-kadang, ya. Nah ini karena di dalam hatinya itu masih ada keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua itu ujian. Ada juga kaum muslimin di wilayah sana diuji dengan kelaparan, ya. Kemudian datang misionaris masuk ke dalam lingkungannya, ditawarkan dengan berbagai macam makanan, sembako, tapi dengan syarat, katanya apa? Kamu memeluk agama saya. Itu kan ujian sebenarnya. Maka sejauh mana kita bisa melewati ujian tersebut? Makanya Allah mengatakan, ahasiban nasu ayyatraku ayyakuna amanna. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka ditinggalkan, dibiarkan begitu saja ketika mereka sudah mengatakan kami beriman ya Allah, dan mereka menganggap tidak ada ujian lagi setelah mereka menyatakan pengikraran mereka kepada Allah. Nah ini. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang sebelum mereka. Padahal sebelumnya sudah Allah uji. Umat-umat sebelumnya sudah Allah uji. Ketika mereka sudah menyampaikan, ketika mereka sudah menyatakan keimanan mereka kepada Allah, menyatakan keimanan mereka kepada Rasulnya, Allah uji mereka sebelumnya itu. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya? Tujuannya di sini Allah mengatakan falya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Tujuannya semata-mata Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui yang mana hamba-hambaku yang benar-benar jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mana hamba-hambaku yang hanya sekedar mengucapkan sebatas lisan saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala wala falya'lamanna Allahu alladziina sadaqu, dan
Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang jujur itu, wala ya'lamannal kadhibin, dan siapa di antara hamba-hambanya itu yang berdusta. Kemudian dalam dalil yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia itu ada yang mengatakan amanna billahi, kami beriman kepada Allah, wa bil yawmil akhir, dan kami beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Ada orang-orang yang seperti itu. Kemudian dalil yang lain dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allah alaihi an-nar. Dari Anas bin Malik, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah suatu kaum, tidaklah seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan, jujur, membenarkan di dalam hatinya, min qalbihi, illa harramahullahu 'alan nar, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya neraka. Jadi orang yang sudah mengikrarkan kalimat syahadat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan fadilah, keutamaan orang tersebut akan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka. Apakah hanya cukup dengan persaksian, cukup dengan pengucapan syahadat asyhadu an la ilaha illallah? Tidak cukup. Apa kata Nabi? Sidqan. Ini kan syarat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah dia jujur. Setelah dia mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah, tidak cukup. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi sidqan min qalbihi, maka hendaklah seorang itu jujur, membenarkan di dalam hatinya. Barulah dia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, haramallahu 'ala nar, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi orang tersebut neraka. Nah, ini di antara syarat kalimat la ilaha illallah. Kemudian syarat berikutnya, insyaallah ini habisnya, yaitu al-ikhlas al-munafi lisyirki wan nifaq wal riya was sum'ah. Di sini dikatakan di antara syaratnya adalah hendaklah seorang itu ikhlas, al-munafi lisyirki, yang mana keikhlasan itu tujuannya adalah untuk menafikan atau meniadakan kesyirikan, wan nifaq, dan kemunafikan, war riya was sum'ah. Nah, tujuan keikhlasan itu adalah apa? Menafikan, meniadakan kesyirikan, kemunafikan, riya. Riya itu ingin dipuji ketika dia beribadah, tujuannya supaya orang itu melihat seakan-akan apa? Tujuannya supaya dilihat bahwa ibadahnya itu mantap, ibadahnya itu luar biasa. Nah, itu disebut riya, karena dia mengharapkan pujian daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Wasum'ah, yaitu orang yang juga mengharapkan pujian. Mungkin misalkan dia membaca Al-Quran dengan suara indah, tujuan bacaan Al-Quran yang indahnya itu adalah untuk memperdengarkan
orang-orang supaya dikatakan wah ini suara yang indah seperti itu. Itu perbedaan riya dan sum'ah. Nah itulah tujuannya keikhlasan. Ya. Ikhlas itu ialah menafikan kesyirikan, kemunafikan, riya dan sum'ah. Wal ikhlasu huwa, ikhlas itu adalah tasfiyatul amali bi salihin niyati 'an jami'i syawa'ib syirk. Tasfiyatul amal yaitu mensucikan amal, membersihkan amal bisalihin niyati dengan memperbaiki niat, anil jami'i syawaib dari noda-noda. Kalau syawaib ini jamak dari kata syaibah. Syaibah itu adalah noda atau kandungan. Bisalihin niyati an jami'i syawaib, yaitu memperbaiki niat, membaguskan niat an jami'i syawaib dari noda-noda asyirk. Nah itu. Jadi ikhlas itu apa? Mensucikan amal dengan memperbaiki niat daripada seluruh noda-noda kesyirikan. Nah ini syaratnya Pak. Jadi kalau seorang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi dia tidak ikhlas, jawabannya pasti sudah kita tahu semua. Jawabannya tentunya syahadatnya pun tidak diterima. Ini. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'budillaha mukhlishan lahud-din." Maka hendaklah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengikhlaskan, hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil yang lain juga disebutkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kecuali agar kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas. Ya demikian yang dapat kami sampaikan karena waktu sudah habis. Insyaallah juga untuk syarat-syarat kalimat la ilaha illallah ini sudah kita selesaikan. Insyaallah pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Demikian yang kami dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.